Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua di pandemi ini. Semoga kita tetap diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, teman-teman semua, hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bawa, yaitu kecerdasan buatan. Nah, materi ini sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Syafi'i di akhir semester ini. Kita langsung saja masuk ke materinya, masuk ke presentasinya. Oke. Mungkin teman-teman udah sangat familiar dan sangat paham tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kecerdasan buatan ini adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk berpikir, bertindak lebih cerdas dan lebih baik lagi. Oke, sebelum itu saya ingin memberikan gambaran. Ini ada beberapa produk-produk dunia yang memiliki kecerdasan buatan. Yang pertama di sini adalah Tesla. Tesla memiliki teknologi kecerdasan buatan yaitu autopilot. Jadi ketika mengendarai mobil ini kita bisa mengatur untuk autopilot. Jadi mobil ini akan berjalan dengan sendirinya menyesuaikan dengan perjalanan yang ada. Bahkan mobil ini bisa maju, mundur, dan parkir secara otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah robot Asimo, buatan Honda ya. Honda berarti Jepang. Nah, robot Asimo ini dia memiliki kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi bahasa. Ada beberapa bahasa yang diprogram di robot ini sehingga orang-orang bisa berkomunikasi dengan Asimo. Kemudian yang berikutnya adalah ini, teman-teman udah paham dan familiar, yaitu Google Assistant. Sebuah fitur suara yang kita bisa memerintah melalui suara, dan dari Google ini bisa membantu mencarikan, entah itu untuk memasang alarm, entah itu untuk mencari di Google gitu ya, searching sesuatu hal gitu, ataupun yang lain sebagainya. Google Assistant. Nah, yang berikutnya adalah ini, untuk mendeteksi kesehatan tanpa harus kita medical secara umum ya, tensi segala macam, tapi hanya dengan memperlihatkan jari atau fingerprint di kamera udah bisa mendeteksi seberapa sih tekanan kita ya. Nah, ini salah satu bentuk kecerdasan buatan yang ada di dunia. Lalu kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini tadi, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang diatur dalam konteks ilmiah atau biasa disebut dengan intelijensi artifisial atau AI gitu. Nah, sistem ini didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Seperti apa sih itu? Nah, bisa kecerdasan buatan ini bisa tergambarkan atau terdefinisikan atau bisa terimplementasikan ke dalam bentuk apa aja sih gitu. Nah, ini ada 4 poin tindakan yang dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan ini. Yang pertama adalah acting humanly. Sistem ini dapat bertindak layaknya manusia, bergerak seperti robot ya, kemudian memegang, menyapa, berbicara, ataupun berjalan gitu ya.
Nah itu. Kemudian ada thinking humanly. Jadi sistem ini bisa berpikir. Kecerdasan buatan ini bisa berpikir seperti halnya manusia. Kemudian think rationally. Berpikir secara rasional. Setelah berpikir secara rasional gitu ya, kemudian ada action rationally. Jadi setelah kita berpikir dengan rasional, kemudian mampu bertindak. Nah, sistem kecerdasan buatan ini sama persis dengan kecerdasan yang ada di manusia. Secara gambaran umum seperti itu. Hampir sangat-sangat mirip. Nah, lanjut. Ini adalah beberapa keunggulan dari kecerdasan buatan itu. Yang pertama adalah bersifat lebih permanen. Lebih permanen ini dalam artian gini. Kecerdasan yang dibangun, sistem yang dibangun itu ketika kita membangun sebuah sistem A, maka selamanya akan A. Dan itu tidak bisa berkurang atau bisa ditambah atau bisa menurun sesuai dengan sistem yang kita ingin masukkan. Kemudian yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Kenapa? Karena sistem ini kita bisa pergunakan di beberapa kondisi-kondisi ataupun beberapa tempat yang sekiranya sama. Misalkan dalam kecerdasan buatan mobil autopilot ini tadi, kita bisa duplikasi sistemnya ke dalam bis misalkan, atau ke dalam motor. Nah, seperti itu. Kemudian konsistensi di sini, kecerdasan buatan itu tidak seperti pada poin pertama gitu. Ketika pemrogramannya itu untuk outputnya adalah membaca voice, maka sampai selamanya itu sistem tidak dirubah, maka akan terus membaca voice. Kemudian yang berikutnya, terdokumentasi dengan baik. Dalam artian sistem ini rekam jejaknya ada dari penggunanya, dari kemudian histori pemakainya gitu ya. Jadi kayak big data untuk user yang memakai ini sistem gitu. Kemudian yang terakhir, lebih cepat dan juga akurat. Cepat dan akurat. Nah, ini kelima dari keunggulan kecerdasan buatan ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi dari kecerdasan buatan ini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini yang masih belum mampu diduplikasi dari kecerdasan yang ada di manusia. Yang pertama adalah tidak kreatif atau monoton gitu. Ketika memasukkan sistem A untuk membaca voice suara gitu ya, maka sampai selamanya sistem ini akan terus membaca suara. Nah, berbeda dengan manusia, kreativitas. Jadi ada inovasi yang terus berjalan, ada creative thinking yang terus bisa dilakukan oleh manusia, yang itu tidak bisa dilakukan oleh sistem tersebut. Nah, yang berikutnya adalah terbatas berdasarkan program yang dibuat. Balik lagi, ketika yang kita buat program hanya untuk mendeteksi sebuah suara, voice gitu ya, maka selamanya akan itu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang belum bisa diadopsi oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lanjut. Nah, dalam membangun sistem kecerdasan buatan atau AI gitu ya, itu ada 4 sistem ini yang membantu untuk membangun sebuah sistem kecerdasan buatan yang disebut dengan soft computing. Ya, soft computing ini adalah inovasi baru dalam membangun kecerdasan buatan. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah sistem fuzzy atau fuzzy logic. Fuzzy logic ini mengakomodasi ketidaktepatan. Nah, yang kedua ada jaringan saraf atau jaringan saraf tiruan, JST, neural network. Dan ini jaringan ini dia akan membaca berdasarkan menggunakan pembelajaran yang ada itu akan dibaca gitu.
Yang ketiga, probabilistic reasoning, mengakomodasi ketidakpastian. Yang keempat, evolutionary computing atau optimasi, algoritma genetika. Nah, keempat sistem ini yang biasanya dipakai untuk membuat atau membangun sebuah sistem kecerdasan buatan. Oke, ini berdasarkan Indonesia AI Forum Artificial Intelligence gitu ya. Apa saja sih tren AI di tahun 2020 di tahun ini ya? Itu ada 5 item. Yang pertama, kemampuan untuk membaca teks maupun suara, voice ya. Kemudian vision, kecerdasan buatan. Kemudian buyer profiling. Berikutnya Internet of Things untuk smart city. Yang terakhir adalah health tech, teknologi kesehatan. Nah, salah satu contohnya yaitu Halodoc. Halodoc itu memakai salah satunya memakai sistem kecerdasan buatan. Kalau teman-teman udah pernah memakai Halodoc, mungkin lebih paham. Oke, saya beri contoh tentang kecerdasan buatan yang mungkin familiar, kita sering memakainya gitu, yaitu e-commerce. Saya ambil contoh, ini e-commerce-nya adalah Shopee. Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, di marketplace manapun, nggak hanya Shopee ya, di marketplace manapun, marketplace teman-temannya lain juga ada, yaitu ketika kita mencari sebuah produk yang ingin kita beli, misalkan handphone misalkan. Nah, nanti historinya itu akan terbaca oleh sistem. Kemudian ketika kita mencari ataupun membuka media sosial yang lain, entah itu Facebook, entah itu Instagram gitu ya, atau marketplace lain, maka akan muncul rekomendasi riwayat hasil pencarian kita. Seperti handphone tadi, itu akan muncul di beranda, di sponsor gitu ya, atau muncul di ketika kita nonton YouTube muncul iklannya, ketika kita main Facebook muncul iklan handphone, ketika kita buka e-commerce yang lain akan direkomendasikan handphone juga gitu. Nah, ini salah satu implementasi dari kecerdasan buatan, dan ini saling keterkaitan ya. Jadi rekam jejak digital kita diolah menjadi bank data, diolah, dan outputnya akan direkomendasikan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Terakhir, ini adalah salah satu tokoh di bidang artificial intelligence. Beliau berkata begini, nama beliau Stephen Hawking. Beliau bercerita begini, menyampaikan ya, bahwasanya kecerdasan buatan itu bisa membuat orang lebih baik atau bisa membuat orang lebih buruk. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan, mengakomodir sebuah kecerdasan buatan ini untuk lebih berdampak besar pada manfaat di kehidupan kita. Mungkin itu presentasi dari saya mengenai kecerdasan buatan. Ini hanya kulitnya saja. Nanti teman-teman bisa cari di materi yang lain, perkuliahan yang lain, dan juga lebih mendalami tentang ini. Sampai berjumpa lagi. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.